Nikita Mirzani tak terima dan akan ajukan banding usai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan disertai pengancaman dan pencemaran nama baik hingga mengganjarnya dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis majelis hakim jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Nikita dihukum 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Meski mengaku tegar menghadapi vonis hakim, namun ia merasa keberatan dengan vonis tersebut hingga memberi sinyal akan menempuh langkah hukum lanjutan. Lantas, seperti apa vonis hakim atas Nikita Mirzani kemarin? Bagaimana tanggapan pihak Dr. Reza Gladys dan Fitri Salhuteru atas vonis terhadap Nikita Mirzani tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys telah mencapai titik klimaksnya kemarin. Dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim memvonis Nikita Mirzani telah terbukti melakukan tindak pidana pemerasan yang disertai pengancaman dengan nominal uang 4 miliar rupiah. Nikita divonis terbukti melanggar pasal pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys di media sosial. Nikita disebut telah mendistribusikan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dengan pengancaman untuk mencemarkan nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10 huruf A Junto pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun, vonis hukuman atas Nikita Mirzani jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Karena majelis hakim menilai Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sebagaimana dakwaan kumulatif kedua dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum terlihat telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama alternatif ke-1. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menanggapi vonis majelis hakim tersebut, Nikita Mirzani mengaku keberatan. Meski demikian, ia tetap tegar dan kuat menghadapinya. Dia pun memastikan tak ada air mata penyesalan darinya. Di sisi lain, ada kelegaan yang tampak dirasakan Nikita Mirzani lantaran pasal tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya tidak terbukti di persidangan. Karena itu, Nikita merasa nama baiknya telah dibersihkan. Meski telah divonis bersalah, Nikita tetap menuding skincare milik Reza Gladys bermasalah. Nikita juga menanggapi santai vonis hakim, sehingga baginya tidak ada yang harus ditangisi. Karena ia tahu bahwa dirinya tetap akan ditahan. Dan Nikita juga masih merasa optimis karena proses hukum yang akan ditempuhnya masih panjang. Nikita pun memberi sinyal bahwa dirinya bakal melakukan upaya hukum lanjutan. Karena udah tahu pasti akan ditahan, jadi ya santai aja. Karena kan tadi udah dibilang ini belum berakhir, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang penting 2 pasal sudah hilang ya sudah. Kalian nggak bisa bilang gue tukang peres lagi.
Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, 27B ayat 2, TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Yang mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini. Dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya, memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok, kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Nikita Mirzani juga mengaku bahwa dirinya tidak terima atas vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Meskipun vonis hakim jauh di bawah tuntutan jaksa, namun Nikita tetap menilai bahwa vonis tersebut tidak adil bagi dirinya. Nggak terima lah, tapi ya udah mau gimana lagi. Gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU Ketika Nikita akan digiring kembali ke rutan Pondok Bambu, ia lagi-lagi membuat pernyataan. Menurut Nikita Mirzani, ia sebelumnya sudah punya feeling dan merasa yakin bahwa pasal tindak pidana pencucian uang tidak akan terbukti dalam sidang. Terbukti dalam persidangan kemarin, pasal tersebut dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu tidak memenuhi unsur dalam dakwaan. Diduga karena itu pula, maka Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa terkait putusan atau vonis dari majelis hakim dirinya tidak terlalu merasa kecewa. Apalagi ia masih ada peluang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan seperti mengajukan banding, kasasi, dan PK. Nikita Mirzani pun berharap bahwa hakim di tingkat banding bisa memberikan putusan yang lebih bijaksana lagi atas dirinya. Putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Mau banding nggak? Ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya, kan masih ada banding. Iya, TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. Mengejutkan. Nikita Mirzani tak terima divonis 4 tahun penjara oleh hakim dan akan ajukan banding. Lantas, seperti apa respon pihak Reza Gladys dan Fitri Salhuteru atas vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirzani kemarin? Pihak Reza Gladys memberikan responnya usai Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Nikita Mirzani tersebut di pihak Dr. Reza Gladys yang disampaikan melalui kuasa hukumnya menunjukkan bahwa sudah ada suatu kepastian hukum bagi para pihak pelapor, yaitu Dr. Reza Gladys, juga terdakwa yaitu Nikita Mirzani. Vonis majelis hakim juga membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys selama ini sudah menjadi korban dugaan tindakan pidana yang selama ini didakwakan jaksa, yaitu pemerasan dengan pengancaman
Dengan vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas Nikita Mirzani bagi pihak Dr. Reza Gladys. Selanjutnya adalah bahwa dalil untuk gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh pihak Nikita Mirzani akan gugur. Perlu kami sampaikan pertama adalah tentang soal kedudukan hukum klien kami ini adalah sebagai pelapor ya. Pelapor sebagaimana yang diatur di dalam 108 KUHP tentang soal bahwa klien kami Dr. Reza Gladys menyampaikan, melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana ya yang kemudian mengakibatkan kerugian terhadap dirinya sebesar 4 miliar. Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Nah kemudian terhadap apa yang disampaikan oleh klien kami, lalu penyidik itu mempersangkakan beberapa tersangka pada saat itu dengan pasal 368, kemudian 27B ayat 2, lalu pasal 345 Undang-Undang TPPU. Nah lalu lanjutannya adalah tentang soal dakwaan dari penuntut umum ya terkait soal kewenangan dominus litis yang tadinya 368 dirubah menjadi 369. Kemudian pasal 345 itu digantikan hanya pasal 3 Undang-Undang TPPU. Nah artinya kenapa saya sampaikan seperti ini? Bahwa perlu ditegaskan, klien kami hanya melaporkan, ya melakukan perbuatan hukum. Ya. Jadi kemudian ada tadi putusan pada hari ini, pada tanggal 28 Oktober 2025, itu adalah merupakan dari kekuasaan hakim sebagaimana Undang-Undang 48 tahun 2009. Artinya dari awal klien kami dengan sepenuhnya mempercayakan ini ya proses hukum ini kepada aparat penegak hukum. Ya, artinya apapun yang menjadi putusan majelis hakim pada hari ini adalah menurut kami itu adalah sebuah kepastian hukum, sebuah kemanfaatan dan sebuah keadilan bagi para pihak. Bahwa unsur daripada kepuasan dengan jumlah besar kecilnya putusan pada saat ini atau nantinya ya kalau ada upaya-upaya banding dan kasasi itu menurut kami adalah unsur subjektif ya. Artinya tidak bisa itu menjadi satu alat ukur apakah klien kami itu puas dengan jumlah sekian tahun ya seperti sekarang 4 tahun dengan denda 1 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani. Ya, jadi tapi unsur objektifnya yang menurut kami ya, yang ingin disampaikan oleh klien kami kepada masyarakat banyak, kepada para terdakwa bahwa klien kami ini kan sebenarnya ingin menjustifikasi dirinya, dia adalah bukan orang yang melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh para terdakwa sehingga ini menjadi konsumsi publik. Apa itu? Itu klien kami kan dituduhkan sebagai orang yang mengedarkan produk-produk yang berbahaya, yang tidak memiliki izin edar, kemudian tidak terdaftar di Badan POM, sehingga terdakwa mendalilkan ya itulah penyebab dari klien kami sehingga kemudian meminta kepada terdakwa Nikita Mirzani untuk mengendorse atau mereview baik-baik. Ya, jadi bukan itu maksud daripada klien kami, sehingga kemudian dia melaporkan. Ya, jadi secara unsur objektif adalah klien kami melalui instrumen hukum ingin menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang disampaikan melalui tuduhan-tuduhan terdakwa yang sekarang menjadi konsumsi publik. Itu pertama. Nah yang kedua adalah ingin menyampaikan kepada masyarakat melalui instrumen hukum ini dalam proses persidangan ini bahwa dirinya sudah menjadi korban ya dugaan tindak pidana yang selama ini didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana pasal 27B ayat 2 junto kemarin pasal 369 ya KUH pidana. Nah artinya itu yang ingin disampaikan oleh klien kami dengan instrumen hukum. Ya secara subjektif masalah puas tidak puas dengan jumlah putusan yang hanya 4 tahun, saya pikir klien kami tidak konsentrasi ke sana. Tapi hanya sebatas hanya untuk membantahkan bahwa klien kami ini bukan seperti yang dituduhkan oleh terdakwa,
kemudian bukan orang yang menginginkan terjadinya sebuah perjanjian terhadap endorse. Seperti itu. Soal upaya hukum ya, upaya hukum ini para pihak ya, pada prinsipnya bahwa klien kami itu kan diwakilkan oleh jaksa penuntut umum. Yang kemudian sekarang dalam proses persidangan sedang melakukan ya, sebelumnya dalam persidangan melakukan dialektika tentang perdebatan unsur dan dakwaan. Nah, kalau tentang soal apakah nanti terdakwa Nikita Mirzani maupun jaksa penuntut umum ingin melakukan banding, saya pikir itu tidak lagi menjadi kewenangan kami. Ya, kenapa? Karena itu hak dari terdakwa untuk melakukan banding sebagaimana pasal 67 sampai 82 KUHP. Demikian juga penuntut umum. Ya, kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya-upaya apakah dia akan melakukan banding karena melihat adanya satu penerapan hukum yang kurang tepat, atau mungkin misalkan dengan alasan terlampau jauh tuntutan dengan putusan, atau misalnya dengan pertimbangan-pertimbangan lain bahwa harus memberikan efek jera, begitu. Jadi kami tidak masuk dalam wilayah itu karena memang bukan kewenangan kami lagi. Terhadap putusan hari ini, ya kalau logika hukum kami ya, itu sederhana aja. Bahwa Nikita Mirzani melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya kepada klien kami. Judulnya aja kan gugatan perbuatan melawan hukum. Sementara hari ini sudah ada putusan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Nikita Mirzani yang sebelumnya sebagai dakwaan penuntut umum yang membuktikan bahwa klien kami sudah melakukan perbuatan hukum. Artinya kalau misalkan didialektikakan, ini kan hal yang sudah menggugurkan perbuatan melawan hukum. Karena klien kami sudah melakukan perbuatan hukum sebagaimana 108 KUHP dengan adanya vonis hari ini yang menyatakan terdakwa Nikita Mirzani bersalah sebagaimana dakwaan pasal 27B ayat 2. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal ada kemarin kami baca juga ya dalil-dalil yang lain tentang bahwa adanya sebuah perjanjian ya, yang perjanjian itu menarasikan klien kami itu meminta kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui terdakwa Ismail Marzuki untuk agar terdakwa Nikita Mirzani mereview ya yang baik-baik terhadap produk klien kami. Kira-kira seperti itu narasinya kurang lebih ya. Jadi kalau dikaitkan terhadap itu, dalam putusan hari ini kan dijelaskan bahwa itu bukan perjanjian, tetapi adalah perbuatan ya terdakwa Nikita Mirzani melakukan pengancaman dengan ancaman atau pencemaran dan kemudian untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Nah, ini terbukti ya. Jadi kalau kemudian itu dipakai menjadi dalil untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, logika kami kedua dalil ini akan gugur. Tetapi itu tetap akan kami kembalikan kepada Selain tanggapan dari Reza Gladys yang diwakili oleh kuasa hukumnya, sang sahabat yaitu Fitri Salhuteru yang kini menjadi seteru Nikita Mirzani pun memberikan responnya usai Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara denda 1 miliar rupiah. Fitri dan kuasa hukumnya menilai vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin cukup adil. Menurut Fitri, poin dari vonis hakim adalah bukan soal berapa tahun Nikita Mirzani dihukum penjara, melainkan ia telah dinyatakan bersalah. Karena itu, pihaknya menghormati putusan Majelis Hakim. Putusan itu sekaligus membantah tuduhan atas Reza Gladys selama ini sebagai pihak yang diduga melakukan suap terhadap Nikita. Tak hanya itu, anggapan dan tuduhan bahwa selama ini Dr. Reza Gladys membuat kesepakatan terkait endorse atau perjanjian bisnis dengan Nikita Mirzani sudah terbukti menyesatkan. Aku melihat apa yang terjadi hari ini menurut aku pribadi cukup fair. Karena poinnya adalah bukan berapa lama terdakwa ini divonis tapi dinyatakan bersalah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.